Latihan timnas Indonesia langsung digeber jelang hadapi partai hidup mati melawan Filipina. Emil Audero akhirnya tegaskan akan bela timnas Indonesia, PSSI langsung gerak cepat. Jairze semakin kuat dikabarkan akan gabung raksasa Serie A yakni Lazio. Erick Thohir akhirnya beri kabar baik soal kedatangan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Kiper Vietnam Philipp Nguyen mendadak puji pasukan muda timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper berdarah Italia Indonesia yakni Emil Audero Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan ingin membela timnas Indonesia. Kiper yang saat ini bermain untuk klub Serie A yakni Como itu memiliki hubungan erat dengan tanah air karena lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, ayahnya adalah warga negara Indonesia. Audero bahkan menunjukkan kemampuannya berbahasa Indonesia dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di bawah asuhan pelatih Sintayong. Kehadiran sejumlah pemain keturunan menjadi salah satu kunci kemajuan ini. Saat ini skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 6 laga dan menempati peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah perjalanan tim yang menjanjikan ini, nama Emil Audero kembali mencuat setelah muncul sebuah video di media sosial. Video itu menunjukkan Audero berbincang dengan seorang warga Indonesia. Video tersebut memicu diskusi hangat mengenai peluang Audero bergabung dengan timnas Indonesia. Video yang diunggah oleh akun @agamaprilo memperlihatkan Audero tengah berbicara dengan seorang penggemar Indonesia. Dalam video tersebut, Emil Audero sempat menunjukkan kemampuannya berbicara bahasa Indonesia dengan mengatakan kata baik. Akun tersebut menambahkan caption dalam video yang mereka unggah. Emil Audero bilang kalau dia pengen gabung timnas Indonesia, tapi belum ada kabar terbaru dari Pak Erick, tulis akun X tersebut. Emil Audero mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Mereka membahas mengenai kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Kita sudah pernah berbicara, tapi sudah beberapa tahun lalu. Kita akan lihat, tapi semoga saja, kata Emil Audero dalam video tersebut. Bek timnas Indonesia yakni Jairze kabarnya tengah diincar oleh raksasa Serie A. Lantas raksasa Serie A mana yang kabarnya tertarik mendatangkan jasa Jairze? Klub yang kabarnya ingin menggait bek 24 tahun tersebut adalah Lazio. Rumor tersebut tersebar di media sosial Instagram yang membahas seputar kabar pemain timnas Indonesia yang abroad, yakni @football_indonesia. Akun itu menambahkan, Jairze juga berpotensi menjadi buruan tim Serie A lainnya di musim-musim mendatang. Abroad rumor, Jairze sedang diminati oleh raksasa Serie A Lazio. Nampaknya Jairze akan jadi pemain buruan klub Serie A musim depan, tulis akun tersebut. Dilansir di laman transfer market, Jairze masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 30 Juni 2027. Venezia sendiri diprediksi sulit melepas bek kelahiran Melo Belanda tersebut. Mengingat Jairze adalah satu di antara pilar penting Venezia di musim 2024-2025. Hal itu terlihat dari catatan laga yang dibukukan oleh Jairze bersama dengan Venezia di musim 2024-2025, di mana Jai mengemas 15 laga bagi Venezia di semua kompetisi pada musim 2024-2025 ini. Dari 15 laga tersebut, Jairze mengemas 2 gol. Terbaru, Jairze mencetak 1 gol ketika Venezia bermain tandang melawan Juventus di matchday ke-16 Serie A 2024-2025. Ia hampir membawa Venezia meraih kemenangan atas Juventus. Sayang, Juventus mendapatkan hadiah penalti di menit-menit akhir babak kedua dan Venezia bermain imbang 2-2 kontra tim tuan rumah. Di lain sisi, Jairze akan mengalami peningkatan karir jika berhasil bergabung dengan Lazio. Skuad Garuda menggelar latihan untuk menghadapi Filipina dalam partai terakhir fase grup Asian Cup 2024.
Berdasarkan pantauan beberapa media, sesi latihan tersebut dimulai sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Para punggawa skuad Garuda mengikuti sesi latihan pemulihan usai kalah lawan Vietnam di laga sebelumnya. Laga Indonesia versus Filipina akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda memiliki 3 poin tambahan setelah sebelumnya kalah atas Vietnam di laga ketiga. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia kalah dari tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Pelatih timnas Indonesia Yani Sintayong mengatakan bahwa anak asuhnya mengalami kelelahan menjelang pertandingan melawan Filipina. Namun Sintayong menyatakan bahwa para pemain akan tetap berusaha semaksimal mungkin tampil lebih baik melawan Filipina. Meskipun sesi latihan hanya bisa dilakukan beberapa hari saja, ia tetap optimis para pemainnya yang rata-rata masih di bawah usia 22 tahun bisa segera beradaptasi. Pemain kita rata-rata umurnya 20 tahun, tidak sampai, ucap Sintayong. Sesi latihan kali ini dipastikan akan dilakukan dengan lebih keras, mengingat skuad Garuda saat ini dalam situasi sulit. Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk menjaga asa lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Dalam latihan tersebut, Marcelino Ferdinand dipastikan tersedia dan siap memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda di laga tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir beberkan soal kans bergabungnya Ivar Jenner dan juga Justin Hubner ke timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Dikatakan Erick Thohir, dirinya tidak akan memaksakan Ivar Jenner dan juga Justin Hubner bergabung. Seperti diketahui, drama pemanggilan Ivar Jenner dan Justin Hubner ke skuad Garuda memang selalu menjadi sorotan. Asian Cup 2024 yang bukanlah agenda FIFA membuat Ivar Jenner dan Justin Hubner belum bergabung hingga saat ini. Padahal keduanya dipanggil pelatih Sintayong dan didaftarkan untuk skuad Garuda di kompetisi level Asian Cup 2024 ini. Tentu saja tenaga keduanya akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia, apalagi kini tengah berjuang untuk merebut tiket ke babak semifinal. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku ingin memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner. Bahkan Sintayong sampai memohon kepada media dan juga masyarakat untuk membujuk klub Ivar Jenner agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sebenarnya ingin memanggil Ivar Jenner. Memang sedang ada usaha besar dari PSSI, kata Sintayong. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar Jenner bisa datang ke Indonesia. Ivar sendiri mau untuk ke timnas Indonesia, tetapi klub tidak mau melepas, ungkap Sintayong. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir menanggapi soal kemungkinan bergabungnya Ivar Jenner dan Justin Hubner. Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya enggan memaksakan Ivar dan juga Justin untuk bisa bergabung timnas Indonesia. Apalagi Ivar dan Justin sama-sama sibuk dengan agenda klubnya masing-masing. Saya dari awal memang tidak memaksakan semua pemain harus bergabung. Justru kini kita memprioritaskan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Tetapi kalau yang di luar bisa, seperti Rafael dan Marcelino, ya sangat welcome. Saya ingatkan, pemain juga ada capeknya, bisa cedera, tambah Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan menghormati karir pemain-pemain luar negeri yang tengah fokus untuk klubnya. Pada kesempatan lain, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji juga membeberkan soal kemungkinan bergabungnya Ivar dan Justin. Sumarji mengatakan bahwa Jong Utrecht baru bisa melepas Ivar Jenner setelah tanggal 21 Desember 2024. Artinya ada kemungkinan Jenner baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika Garuda lolos ke semifinal. Timnas Vietnam menang atas Indonesia 1-0 di lanjutan Piala AFF 2024. Sang kiper Nguyen Philip beri pujian kepada para pemain muda timnas Indonesia. Skuad Garuda takluk dari tim tuan rumah Vietnam 0-1 di lanjutan grup B Asian Cup 2024. Gol tunggal Nguyen Quang Hai di menit ke-77 kunci 3 poin buat The Golden Star Warriors. Timnas Indonesia sejatinya memang menurunkan pemain muda di ajang Asian Cup 2024. Mayoritas adalah pemain U22. Para pemain keturunan tidak dilepas karena ajang tersebut tidak masuk kalender FIFA. Alhasil kekuatan skuad Garuda cukup berkurang. Timnas Indonesia sudah menjalani 3 laga dengan hasil sekali menang atas Myanmar 1-0, diimbangi Laos 3-3, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Kiper Vietnam Nguyen Philip memberikan pujian buat para pemain muda pasukan Sintayong. Kemenangan melawan Indonesia kali ini sangat penting.
Meski bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormatinya. Para pemain muda Indonesia bermain sangat bagus meski secara fisik kurang fit karena jadwal yang padat, kata Nguyen Philip. Nguyen Philip sebelumnya menelan kekalahan atas timnas Indonesia di sepanjang tahun 2024. Garuda mampu menang 3 kali atas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 dengan skor 1-0. Lalu 2 kali di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan masing-masing 1-0 dan 3-0.